Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru akan menyampaikan protokol kesehatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, senantiasa biasakan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau memakai hand sanitizer. Yang kedua, selalu memakai masker ketika bepergian. Dan selanjutnya, senantiasa menghindari kerumunan orang agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pekerjaan orang tuaku. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kali ini, 1. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita secara terperinci. 2. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. 3. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara terperinci. 4. Setelah membaca, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara terperinci. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 6. Setelah membaca, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Hari ini kita akan membaca dongeng dari daerah Kalimantan Barat, yaitu dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Kalian dapat melanjutkan cerita dengan membacanya secara cermat dan teliti. Setelah kita membaca, kita akan belajar menemukan unsur cerita dan menuliskannya dalam peta pikiran. Apa sih unsur cerita itu? Unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Jika dipahami secara mendalam, maka akan kita jumpai di dalamnya terdapat unsur-unsur penting sebagai penyusun sebuah cerita.
Unsur itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan membuat peta pikiran sesuai dengan apa yang ada di buku tematik. Kalian bisa melihat pada halaman 138. Hal-hal yang perlu kita bahas pada cerita, di situ ada tokoh, ada judul, ada sifat tokoh, ada tempat, ada awal cerita, ada akhir cerita, dan tentu saja ada pesan moral yang harus kalian sampaikan dalam cerita tersebut. Hal-hal yang perlu kita bahas pada cerita, yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? 2. Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tuliskanlah pendapatmu pada buku tugas kalian setelah membaca dengan cermat dan teliti. Tahukah anak-anakku semuanya, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Kalian bisa menyimak ibu dari cerita Dayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Penny. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini dia ceritanya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Anak-anakku semuanya, mari kita lihat sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku. Sudah tahu anak-anakku semuanya? Ya, kayu adalah sumber daya alam yang digunakan oleh pengrajin kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Mari kita simak proses pengolahan kayu menjadi kursi dan meja. Berikut prosesnya. Pohon di hutan kemudian ditebang, lalu kayu diangkut ke kota, selanjutnya diolah oleh pengrajin kayu, dan di toko mebel pembeli membelinya. Ternyata anak-anakku semuanya, perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumah kalian itu cukup panjang ya. Bagaimana kalian merawat meja dan kursi di rumah? Seperti kita ketahui bersama, untuk menjadikan satu kursi atau meja saja dibutuhkan pohon yang usianya bisa mencapai tahunan. Pada materi sebelumnya, kalian sudah paham bagaimana cara melestarikan hutan untuk kebutuhan manusia. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sesekali juga karena kebakaran hutan. Sudah selayaknya sebagai warga negara yang baik,
kita ikut melestarikan dan menjaga hutan. Mari anak-anakku semuanya, kita budayakan kecil menanam untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Hal ini sangat sesuai dengan sikap yang dimiliki untuk melestarikan alam tetap terjaga di bumi Nusantara. Jadi anak-anakku semuanya, apa pelajaran yang kita petik hari ini? Ya, keberadaan hutan maupun tanaman sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu kita tanamkan hutan perlu dijaga kelestariannya. Baiklah anak-anakku semuanya, tugas hari ini yang dapat kalian kerjakan ada 2. 1. Membuat peta pikiran cerita tupai dan ikan gabus. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran 1 untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi yang ibu guru sampaikan. Kemudian, kirimkanlah tugas kalian melalui WhatsApp maupun Google Classroom. Jangan lupa berdoa, senantiasa memohon kepadanya. COVID-19 akan segera berakhir. Dari Ibu cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.